Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Sesuai dengan judul yang ada di thumbnail dan video ini, saya akan mereview performa dari HP yang ada di tangan saya ini. Dia adalah Poco X6. Ya, ini adalah kelas kedua ya. Peringkat kedua HP terbaik Poco tahun ini, 2024. Karena yang pertama ada seri Pro-nya, yaitu Poco X6 Pro. Saya tahu dari awal ketika HP ini mau masuk ke Indonesia, saya tahu banget bahwa HP ini tuh speknya bagus, murah, dan pasti akan goib. Jadi saya sangat ngincer banget HP ini ya, Poco X6 Pro. Dan jujur aja, saya meremehkan HP yang ada di sebelah ini, yaitu Poco X6. Ini mah cuma seri reguler gitu kan. Jujur aja, dari speknya ini saya nggak bisa membenci Poco X6. Karena dari harga 3 jutaan ini, dia sudah pakai chipset yang bagus. Snapdragon 7S Gen 2 yang sekarang udah dipakai di brand macam-macam ya. Ada yang di harga 5 jutaan, 6 jutaan, dan ini bisa hadir di harga 3 jutaan. Selain itu, spek yang saya suka di sini juga modelnya bagus ya. Walaupun materialnya dari plastik, terus juga frame-nya mengkotak, tapi dibuat ngegame juga masih enak ternyata. Terus juga selayarnya udah naik kelas, udah fingerprint in display, udah 1.5K resolution 120Hz. 1.K-nya juga bagus sih, tajam dan warnanya juga bagus. Nah, giliran kita akan bahas performanya nih kalau dibuat main ngegame. Ya pasti kalah dengan seri Pro-nya yang atasnya ya, Poco X6 Pro ya. Tapi sejauh apa sih kalahnya? Bagaimana sih performanya di MLBB, PUBG, dan Genshin Impact? Yuk kita bahas bareng-bareng. Saya bakal buka contekan dulu ya, karena ini panjang banget. Kita langsung masuk ke game pertama, yaitu Mobile Legends Bang Bang. Nah, untuk Mobile Legends Bang Bang, saya masuk ke settingan gamenya di mana terbuka ya. Settingannya bisa mentok di 90 fps dengan grafik ultra. Ya, sayang sekali belum 120 fps. Tapi oke lah, it's fine. Ketika pengujian saya hidupkan mode performa di on, sinyal seluler juga pakai kartu Bayu, nggak pakai wifi. Tapi saya mainnya di suhu ruangan yang dingin ya, ada di 27 derajat Celcius, saya main di ruangan ber-AC. Dan FPS meter yang saya gunakan untuk pengukuran adalah Tacostat dan Shizuku. Di sini saya sudah bayar, jadi nanti ada grafiknya juga. Terus ketika bermain, baterai awal ada di 92% dan suhu awal smartphone ada di 38 derajat Celcius. Dan setelah 10 menit bermain, baterainya sekarang ada di 89%. Suhunya ada di 40,1 derajat Celcius. Jadi ada kenaikan suhu ya, dan permainan belum berakhir. Setelah masuk ke menit ke-12, baterainya ada di 88% dan permainannya berakhir dengan suhu smartphone mentok ada di 40,1 derajat Celcius untuk bagian layar dan bump kameranya. Dan di sini dari Tacostatnya tercatat dari rata-rata FPS di settingan 90 fps grafik ultra ada di 87. Hasil yang bagus. Dan selama 12 menit bermain, baterai ada di 4%. Ya oke lah, dari hasil FPS-nya bagus, dari baterainya juga cukup wajar, apalagi ini pakai mode performa. Jadi untuk Mobile Legends saya bilang mantap banget, nggak ada kendala. Aku rasain touch responnya juga enak banget, buat main Hello Alucard cocok banget buat push rank, tidak ada kendala, gas aja. MLBB approve. Kita lanjut lagi ke game kedua, yaitu game PUBG. Di sini saya main di PUBG Rank ya, di Erangel tepatnya. Mainnya ya kayak Battle Royale gitu ya. Dan grafik yang terbuka di sini adalah Smooth Extreme 60 fps aja. Nggak ada 90 fps, sisanya cuma 40 fps ya, cuma di Ultra aja. Jadi saya main di Smooth Extreme 60 fps aja. Dan saya main dengan settingan gyro on, terus mode performa on, dan saya pakai sinyal seluler Bayu di ruangan yang sama, di suhu AC, dengan suhunya ada di 27 derajat Celcius. Dan yang menarik di sini ya, dari permainan awal hingga akhir, suhunya ada di 38,5 derajat Celcius. Di bawah 40 derajat Celcius, gila, adem banget loh itu loh. Dan ketika saya bermain selama 12 menit di mode Erangel Smooth Extreme ya, selama 12 menit baterai berkurang 3% aja. Nah, FPS-nya berapa nih rata-ratanya bang? FPS-nya ada di 58 FPS. Jadi cukup bagus lah, bisa dibilang hampir kayak rata ya di 60 FPS.
Nah, tapi karena saya merasa ini gamenya kok terlalu sebentar ya, cuma 12 menit aja main PUBG mah nggak kerasa. Saya main lagi ya di game kedua. Dan di sini suhu awal hingga akhir permainan ada di 38 derajat Celcius lagi. Nggak berubah. Keentengan sih emang untuk HP ini. Smooth ekstrim ya. Apalagi ini HP-nya Poco yang sepertinya secara chipset ini bagus, Snapdragon, dan pendinginannya juga bagus. Jadi ya pokoknya cakep lah kalau buat main PUBG. Ketika saya bermain di game kedua, selama 25 menit, baterainya berkurang 7%, di mana FPS-nya rata-rata juga sama kayak tadi, 58,3. Jadi untuk MLBB dan untuk PUBG tidak ada masalah, gyro juga aman banget karena gyronya hardware. Ya, pokoknya ini cocok banget dibuat main temen atau main push rank. Mantap. Nice. Nah, lalu kita masuk ke game ketiga, game yang terberat yang sering saya coba, yaitu Genshin Impact. Dan di sini saya main di settingan highest 60 fps, suhu ruangannya juga sama yang tadi ya, suhu ruangan AC 27 derajat Celcius, dengan pakai sinyal seluler Bayu juga, dan mode performanya aku onin semuanya. Ketika bermain, suhu awal smartphone ada di 35,5 derajat Celcius, ini adem sih. Dan baterai awalnya ada di 46%. Ketika main selama 10 menit, baterainya turun ke 42 dan suhunya langsung naik ya ke 43,3 derajat Celcius. Ini jempol saya udah kerasa agak panas sih. Lalu di menit ke-20 baterainya turun lagi ke 37 derajat Celcius. Suhunya di smartphone-nya juga masih sama, ada di 43,1 derajat Celcius. Dan ketika bermain di menit ke-30, baterainya turun lagi ke 33% dengan suhu smartphone-nya di depan dan belakangnya ada di 42,5 derajat Celcius. Nah, jadi intinya 30 menit bermain Genshin Impact di settingan highest rata kanan 60 fps, baterainya memakan daya 13%. Dan suhu smartphone-nya cukup panas sih, di mana maksimalnya bisa mencapai 43,6 derajat Celcius di suhu permukaan layar dan back kameranya. Nah, kalau ditanya rata-rata berapa bang FPS-nya? FPS-nya kena di 37 FPS untuk pengujian kali ini. Ya, saya nggak bisa nyalahin sih, namanya juga Genshin Impact, settingan highest rata kanan. Untuk smartphone sekelas chipset Snapdragon 7S Gen 2 memang bukan ranahnya. Kayaknya minimal harus pakai Dimensity seri 8000, kayak 8100, 200, dan 300. Soalnya, bahkan Snapdragon 7 Plus Gen 2 aja di Poco F5 udah mulai keteteran. Jadi, kalau dibilang ini FPS-nya Genshin Impact gak bagus ya wajar, karena ini emang HP yang Antutunya ya cuma 500-600 ribuan lah segituan. Tapi buat saya untuk Genshin Impact masih terbilang nyaman dan performanya masih termasuk wajar. Kamu bisa kok main settingan highest. Cuma ya memang FPS-nya kamu set aja di 30 fps. Dan kalau kamu main lama-lama, saya saranin pakai fan cooler. Karena dari 3 pengujian game tadi, saya rasa Genshin Impact yang beneran bisa meningkatkan suhu dari Poco X6 ini menjadi lumayan panas ya di 43. Tapi belum sampai 45 lah, masih aman lah ya. Nah, jadi untuk pengujian gamingnya seperti itu Poco X6. In the end saya bilang sih untuk harga 3 jutaan, under 4 juta, kamu bisa dapat sebuah HP yang pakai chipset Snapdragon seri 7 yang terbaru, udah 5G, layar 1.K dengan touch response yang enak ketika dibuat ngegame, speaker yang dual stereo juga ya. Jadi saya rasa untuk whole packagingnya, harga dan performa yang diberikan, saya rasa ini udah sangat worth it banget Poco X6 untuk kamu pertimbangkan untuk ganti HP di 2024 ini. Bahkan hingga tahun 2025. Apalagi dari segi kamera ya, ini emang bahas performa sih, tapi dari segi kamera saya bilang sih, ini cukup bagus sih. Jadi untuk mendang-mendingin di harga dan performa yang kamu dapat dan sisanya desain yang keren ya kan, fingerprint in display, charger 67 watt, saya rasa Poco X6 ini termasuk HP yang worth it untuk kamu pertimbangkan, khususnya buat kamu yang suka push rank di PUBG atau Mobile Legends. Kalau untuk Genshin Impact, ya pakai kakaknya dong, Poco X6 Pro yang lebih gahar. Jadi segitu aja videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Pasti lagi. Pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe ya di channel ini.
Karena tanpa ada dukungan kalian, tentu channel ini bisa aja segera tutup. Jadi segitu aja videonya. Terima kasih buat yang udah nonton dan sampai akhir, dan bye-bye. Terima kasih lagi saya. Ya, pokoknya ini ya, Poco X6 cakep banget. Saya suka nih kalau pakai casing kelihatan. Mewah banget bro, mantap.